Halo, kembali lagi di channel King Udamu. Mari kita lanjutkan cerita tentang Manga Kingdom chapter 884. Sebelum lanjut, kalian pecinta anime maupun manga bisa klik like and subscribe channel ini. Baik, mengingat di chapter sebelumnya yaitu chapter 883 ada beberapa poin penting, yaitu unit Haisin berhasil lolos dari kepungan tentara Zhao tetapi harus meninggalkan beberapa infanteri demi menyelamatkan pasukan utama. Dan juga Karyoten mengambil keputusan paling berat dengan memerintahkan pasukan yang tertinggal untuk menyerah sambil berjanji akan kembali menjemput mereka. Riboku juga menyadari bahwa mundurnya unit Haisin merupakan sebuah pesan dan tekad yang sengaja diperlihatkan. Baik, kita beralih ke chapter 884. Di halaman kota Kanyu, ibu kota negara Qin, berdatangan beberapa pembawa pesan dan menyampaikan bahwa unit Haisin telah tiba di Kantan ibu kota Zhao. Pembawa pesan yang lain melaporkan pasukan Kyokai dan Moten juga mendekati Kantan dan mulai mengepungnya. Sobun Kun yang mendengar itu menanyakan apakah mereka menyerang dan diperlihatkan Raja Eisei dengan ekspresi serius. Lalu para menteri kerajaan Qin mulai menebak-nebak keruntuhan negara Zhao. Namun ada satu lagi pembawa pesan yang bikin mengejutkan semua menteri bahkan Raja Eisei sendiri, yaitu pesan yang berdatangan mengenai Kantan ibu kota Zhao jatuh ke tangan dinasti Qin. Namun dari beberapa percakapan para menteri Qin, Sohei Kun yang mengetahui fakta di lapangan memerintah orang kepercayaannya mengatakan kejadian sesungguhnya bahwa serangan terhadap Kantan berakhir gagal. Sobun Kun seakan tak percaya dengan keadaan tiga pasukan utuh bisa dilenyapkan oleh Zhao dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Lalu Sohei Kun menjelaskan bahwa beberapa informasi hanya menunjukkan pengepungan Kantan, namun sebenarnya pasukan Qin mengalami gagal total. Raja Eisei pun mulai bimbang. Raja Eisei masih ragu dengan kebenaran tersebut dan berkata jika faktanya benar, namun kenapa tidak ada berita kematian para jenderal. Namun Sobun Kun menenangkan raja sembari berkata sabar untuk menunggu kepastian. Namun Raja Eisei dinasti Qin masih menggumam sembari berkata jika Sin masih hidup dia akan melewati cobaan ini tanpa keraguan. Raja Eisei awal pertemuannya dengan Sin dan ingat janji-janji yang pernah terucapkan antara mereka berdua. Mereka semua tercengang dengan kata-kata rajanya. Beralih ke medan pertempuran, suasana sudah larut malam usai Sin dan yang lainnya berhasil lolos. Pasukan Zhao mengejar dari segala arah. Mereka terus mengejar, saking kocar-kacirnya pasukan Qin kabur dari pengejaran. Mereka bingung berlarian dan terpencar dari kesatuan mereka. Lalu di sisi lain Aizen mendengar suara Moten dan Moten dari Gakuka mengetahuinya dan di sisi lain dikejutkan oleh pasukan unit Haisin. Hairo yang menunggang kuda menanyakan keberadaan Kaptennya Sin dan juga Letnan Ensan karena terpencar. Mereka tidak tahu posisi satu sama lain dan mengingat di chapter sebelumnya Letnan Ensan yang menyerah mungkin sudah dieksekusi tentara Zhao. Mungkin ya, jika ia tulis di kolom komentar. Lanjut ke cerita saat Aizen bertemu dengan Moten pemimpin unit Gakuka. Mereka memetakan anggota Gakuka yang lain seperti Rikusen dan anggota pasukan Qin yang lainnya sembari menanyakan pasukan utamanya. Aizen berkata bahwa mencari pasukan yang terpencar dengan gerakan besar akan memicu musuh mendeteksi keberadaan mereka dan ada informasi dari salah satu prajurit bahwa prajurit Ryusen, Shin dan Kyokai berada di satu tempat yang sama. Di sisi lain Hairo memastikan keberadaan pasukan unit Haisin yang terpencar mengingat Hairo di chapter sebelumnya adalah salah satu prajurit infanteri unit Haisin yang tertinggal bersama Letnan Ensan. Hairo terus menggali informasi tentang keberadaan kawan mereka yang lain dan yang paling dikhawatirkan Hairo adalah keselamatan dari kaptennya yaitu Shin. Lalu mereka bergerak menuju tempat Shin. Di sana diperlihatkan Kyokai dan Kyore yang terbaring lemas kehabisan tenaga mengingat sebelumnya bertempur mati-matian dan begitu pula Shin yang tertunduk merasa kecewa atas kekalahannya melawan Riboku. Begitu pula Karyoten hanya bisa tertunduk dan menangis. Lalu Moten menghampiri Shin untuk menenangkan Shin dari frustasinya dan membakar kembali semangat Shin dan meyakinkannya hingga Shin kembali bersemangat. Moten menjelaskan betapa rumitnya medan pertempuran yang mereka lalui, namun dengan pernyataan tersebut Shin terlalu bersemangat seolah ingin mematahkan pernyataan yang diungkap Moten dan Karyoten membenarkan Shin bahwa usaha mereka tidak sia-sia. Di Kantan selanjutnya mereka akan mengatur ulang strategi penyerangan ke Kantan untuk kedua kalinya. Bagaimana part selanjutnya? Tetap di channel King Udamu, jangan lupa subscribe ya, nanti kita bahas lagi kelanjutannya.